Omah Pojok Pertelon. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi tammati misyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Omah Pojok Pertelon dari Mas Masrullah Fakih. Awalnya saya enggak begitu merespon saat 3 orang gadis ayu datang dengan wajah cemas. Cuek ketika mereka mulai cerita. Ya curhat gitulah. Kebetulan waktu itu teman seprofesi yang menyambut, mendengarkan mereka. Tapi di pertengahan, saya dengar obrolan mereka semakin menarik, menyangkut hal tak kasat mata. Mulailah saya seksama ikut mendengarkan. Alhasil, beliau Mas Masrullah Fakih mendapatkan cerita ini. Dan atas izin mereka, serta empunya tempat seperti biasa, dengan syarat nama dan lokasi wajib disamarkan. Bismillah. Din, saya sudah dapat rumah sewa, lumayan murah, misal diangkat bertiga. Farida atau biasa dipanggil Rida dengan antusias menghampiri Lina, teman satu kampus namun berbeda jurusan. "Di mana, Dak?" Saut Lina tak kalah semangatnya. "Itu loh, dekatnya tower, sudut kiri pertigaan yang akan masuk ke kos kita. Saya sudah survei dengan yang dipercayai merawat," terang Rida. Lina diam sebentar, seperti tengah membayangkan lokasi yang dijelaskan Rida. Selagi berpikir dan belum sempat berkomentar, dari seberang jalan kantin tempat biasa nongkrong para mahasiswa atau mahasiswi, lambaian tangan dari seorang gadis seumuran mereka sejenak menunda lanjutan obrolan Rida dan Rina. "Nah, pas ini kita bertiga sewa rumah itu. Selain ringan, juga longgar," ujar Rida sembari tersenyum, membuat gadis ayu berambut sepundak yang baru datang sedikit bingung. Ditemani minuman rasa buah kesukaan masing-masing, pembahasan tentang rencana untuk pindah kos dan menyewa sebuah rumah dengan alasan sempitnya tempat kos lama berlanjut serius. Hingga tercapai kesepakatan untuk mengambil sebuah tempat yang telah Rida datangi dengan biaya patungan. Setelah obrolan siang itu dan saling setuju, segala sesuatu pun dipercayakan Rida sepenuhnya. Mengingat dialah di antara Lina dan Novi yang paling hafal sekitaran tempat itu, juga paling memiliki waktu senggang. Sabtu tanggal 13, memasuki waktu senja. 3 gadis dengan latar belakang berbeda, jurusan berbeda, meski dalam satu kampus, berkemas meninggalkan kos lama mereka, menuju sebuah hunian baru. Sebuah rumah bercat kuning dominan, berpagar tembok dengan terusan kawat berduri mengelilingi, yang bakal menjadi tempat baru bagi ketiganya. Dari depan rumah itu terlihat asri dan bersih, meski terletak tak jauh dari jalan hitam aspal lintas satu arah. Mempunyai halaman cukup luas, bertumbuh bunga warna-warni, serta sepokok pohon rambutan rindang menjulang, menambah nuansa indah rumah itu. Juga mencerminkan perawatan yang baik, walau telah lama dikosongkan. "Tempatnya dingin sekali, Dak," ujar Novi saat baru menjejakkan kaki di dalam. "Yo malah penak toh, malah enak. Dah harus pakai kipas atau AC," jawab Rida sembari meletakkan koper miliknya di ruangan berlantai keramik, tepat di depan 2 buah pintu berjejer tanpa lapisan kain horden. "Kita menempati kamar yang mana ini? Apa harus satu kamar masing-masing?" tanya Lina setelah tahu bila rumah itu mempunyai 3 kamar dengan 2 berjejer bersekat tembok yang saat itu ada di hadapan mereka. Sedangkan satunya berada sedikit ke belakang, sebelah kiri berbatasan langsung dengan dapur dan kamar mandi. Kalau kata Pak Bari,
kita boleh menempati 2 kamar ini saja. Yang satu itu isinya barang-barang yang punya rumah," jawab Rida menjelaskan. Mendengar ucapan Rida, Lina kemudian berpikir dan menyarankan untuk menggunakan 2 kamar itu. Namun lain dengan Novi. Gadis yang bercita-cita menjadi seorang apoteker itu menginginkan mereka tinggal 1 kamar. Satu alasan yang sebenarnya ingin diungkapkan Novi atas permintaannya saat itu, tetapi sungkan untuk keluar dari bibirnya, mengingat dirinya tahu watak 2 temannya sejak kecil yang memang berasal dari satu desa. Tak akan mempercayai bakal alasannya. "Sudah begini saja, kamar 2 ini digunakan semua. Bebas, semisal mau tidur di mana saja. Lagian kita itu jadwal kuliahnya tidak pernah sama," ucap Rida memutuskan. Bersih namun sinung. Lagi-lagi dirasakan Novi begitu memasuki kamar yang letaknya paling depan bersama Rida. Bahkan beberapa kali ia mengusap leher belakangnya, merasai hembusan aneh, seperti sebuah tiupan. Perasaan tak nyaman itu dirasakan Novi hingga 3 hari berturut-turut. Tetapi anehnya, hal itu hanya terjadi ketika sore menjelang malam. Masuk di hari keempat, tepat setelah waktu asyar, Novi yang kebetulan pulang lebih cepat dari Rida dan Lina merasa ragu untuk berada sendiri di dalam rumah. Apalagi saat itu langit tengah dirundung kumbalan mendung-mendung berserak, membuat ketidaknyamanannya semakin menguat. Namun baru saja berniat ingin keluar sekedar mencari makan sambil menunggu kepulangan 2 temannya, rintikan air hujan menghalangi. Menunggu beberapa saat tapi tak juga mereda. Mengurung diri dalam kamar akhirnya menjadi pilihan Novi. Mulanya ia seperti biasa, hanya sebatas merasai hembusan dan hawa aneh. Namun petang itu, berselang beberapa menit dari sebuah terpaan angin dingin menusuk, hidungnya membaui beberapa wangian yang khas antara aroma kembang dan minyak pembalur mayat. Novi pun terdiam dalam cekatan tak nyaman. Batinnya kemudian tergerak untuk bangkit dari pembaringan, berusaha menghindari bau yang semakin tajam menusuk rongga penciumannya. Tiba di ruang tamu yang hanya terdapat 2 buah kursi plastik berwarna biru, Novi mengenyap sambil menatap halaman depan dari balik kaca. Pikirannya yang sudah tak tenang sedikit terselingi oleh tetesan-tetesan air hujan berirama tiupan angin. Selagi dalam keasyikan menatapi curahan rahmat dari Sang Pencipta, tanpa Novi sadari, jika waktu telah beranjak malam, ia baru tergagap saat melihat sekitaran ruang tamu telah gelap. Bergegas Novi bangkit untuk menghidupkan lampu. 1 langkah kakinya berayun, tersambut suara keras dari teras samping sebelah kamar yang ia huni. Tak hanya sekali, suara derapan kaki berlari berulang sampai 3 kali, membuatnya tertegun menerka-nerka. Sekian detik dia menunggu dan tak lagi terdengar. Novi melanjutkan niatnya, melangkah mendekati saklar lampu yang menempel di dinding ruang keluarga. 1 kali pencetan ujung jarinya membuat seisi ruang rumah itu terang tersorot cahaya putih dari tiap-tiap balon yang tergantung. Dari situ juga sebuah pemandangan aneh kembali terpampang di hadapan Novi. Kali ini bukan suara kaki berlarian, namun bercak tapak-tapak menempel di lantai keramik, menggambar bekas jejak kaki ukuran orang dewasa. Jejak itu begitu sempurna layaknya melangkah terarah, menunjuk ke belakang, berawal dari ambang pintu kamar yang ditempati Lina. Terheran membuat Novi tanpa sadar mengurut bekas jejak itu, mengikuti setapak demi setapak, sebelum mendadak terhenti kala keganjilan kembali menghambat. Pikiran Novi saat itu langsung merekam ulang dengan apa yang dirasanya sewaktu dalam kamar. Membaui aroma wangi kembang dan minyak, sama persis dengan yang sedang ia cium, seperti berasal dari bercakan menggambar jejak kaki, membuatnya merinding. Novi mengurungkan niat dan berbalik menuju kamar. Sampai di dalam,
ia langsung merebahkan diri, menutupi seluruh tubuhnya dengan selembar selimut berbulu lembut. Desahan nafas memburu terus saja mengiringi gerak cepat dadanya, meski tak lagi mencium atau mendengar sesuatu yang ganjil. Hal itu baru sedikit terasa longgar, manakala suara kriketan pintu terbuka membangkitkan harapan. Jika itu adalah Lina dan Rida yang telah pulang. Hampir 10 tarikan nafas setelah suara terbukanya pintu, Novi tak mendapati apa-apa. Tak ada suara langkah, tak ada ucapan salam atau obrolan dari dua temannya yang biasa ia dengar saat keduanya entah pulang dari manapun. Menunggu dalam beberapa detik, keberanian Novi kembali muncul. Perlahan bangun dan bergegas, berniat menilik pintu yang terdengar terbuka. Tetapi baru tiba di ambang pintu, lagi-lagi Novi sudah hampir tersurut mundur, menyaksikan seluruh ruangan begitu gelap kecuali dalam kamarnya. "Lin, Rit," panggil Novi dengan suara lebih keras dari tangisan lirih yang baru saja ia dengar. Terus dan terus tangisan dari dua suara bersamaan. Wanita dewasa dan bocah perempuan. Menjawab panggilan Novi membuatnya tersadar bila bukanlah sosok temannya yang menangis, melainkan ada penghuni lain di rumah itu. Novi lalu memaksa tubuhnya bergerak kembali masuk dan menutup pintu kamar rapat-rapat, kemudian menyandarkan tubuhnya di sudut kamar. Di atas kasur busa berbalut kain halus berwarna krem. Isakan tangisnya mulai ikut mengiringi suara tangisan yang masih nyaring terdengar, seperti berada di kamar sebelah. Tubuhnya dingin, memucat, dan lemah tanpa daya, terkalahkan oleh rasa takut teramat sangat. Belum lepas dalam saruan suasana mencekam, ketukan pintu depan berulang menambah tubuh Novi gemetar. Tetapi tak lama, berapa lama, ketukan itu berhenti. Berganti suara lelaki tua memanggil, "Mbak, Mbak." Hal itu langsung merubah raut Novi. Ia segera bergegas melangkah cepat keluar dari kamar. Sebelum menghampiri seruan di depan, Novi menyempatkan kembali menghidupkan lampu, lalu tergesa menuju pintu utama yang terdapat seorang lelaki berusia 50-an lebih berdiri tegak di ambang luar. "Mohon maaf Mbak, mengganggu," ucap lelaki berkaos lengan pendek yang tipis menerawang, bergambar sebuah logo partai. "Nje Pak, ada apa?" sahut Novi dengan suara serak. "Ini cuma mau bilang Mbak, kalau sudah waktu masuk maghrib, semua lampu harus dihidupkan," ujar lelaki itu dengan mimik muka sedikit tegang. "Nje Pak, tadi juga sudah saya hidupkan, tetapi tidak tahu kenapa kok bisa mati sendiri," terang Novi menjelaskan. Ucapan Novi kali ini menambah ketegangan menyirat jelas di kerutan wajah lelaki itu. Bahkan ia terlihat risau, terekam dari beberapa kali wajahnya menoleh ke sisi kanan, dan kini seperti ada yang ditakutkan. "Ya sudah kalau begitu Mbak, saya mohon pamit." Aneh pikir Novi melihat sikap lelaki yang belum ia ketahui siapa. Dirinya hanya bisa mengangguk ketika sosok lelaki seumuran orang tuanya itu mengatupkan dua telapak tangan tanda berpamitan sebelum berjalan keluar pagar. Di saat yang sama, setelah lelaki itu menghilang, tertutup tembok dan gelapnya malam, dari gerbang pagar tak berpintu muncul Lina dan Rida. Seketika juga kelegaan mengganti guban rasa takut menghembus dari wajah Novi. "Kenapa kamu berdiri sendiri di teras malam-malam, Nov?" tanya Lina yang berjalan di depan Rida, terheran. "Ini tadi habis ada bapak-bapak kesini, bilang suruh hidupkan lampu sebelum maghrib," jawab Novi. "Lah kamu pulang jam berapa?" tanya Rida setelah berdiri di samping Lina. "Aku pulang jam 5. Udah sekarang masuk dulu," jawab Novi sambil menarik tangan dua sahabatnya untuk masuk. Setiba di dalam, tepatnya berada di salah satu kamar, Novi mulai menceritakan satu persatu hal aneh yang ia alami.
Alih-alih mendapat solusi atau dukungan menguatkan, Novi malah menjadi ledekan Rida dan Lina. Sebetulnya hal itu sudah dirinya duga dari dahulu. Farida dan Marlina memang tak mempercayai perkara tahayul atau apapun yang berbau mistis. Tetapi pikir Novi, dengan ia bercerita, setidaknya untuk menjaga-jaga, bahkan berharap bisa dijadikan pertimbangan dua temannya itu untuk pindah. Ini kecapean kamu, Nov, makanya sampai terbawa halusinasi, ucap Lina tak percaya. Terserah kalian lah, sakarepmu, mau percaya apa ndak, tapi aku udah bilang apa adanya. Iya yo Nov, sekarang makan dulu saja, gampang urusan setan-setan itu, serga Rida berbumbu candaan. Meski wajah Novi merah, tak puas akan tanggapan Lina dan Rida, ia memilih menyudahi perdebatan dan menuruti dua temannya untuk keluar kamar, bersantap bersama. Setelah selesai, Novi pun memilih kembali masuk ke dalam kamar, merebahkan tubuhnya, berharap tak lagi merasai hal apapun yang membuatnya takut. Tetapi hal itu tak sepenuhnya terwujud, sebab ketika matanya terkatup, selalu dipenuhi dua bayangan sesosok wanita dan seorang bocah perempuan masuk tergambar tengah menangis, merintih dalam kubangan lelehan darah, berkali-kali dan selalu terulang, membuat Novi tak tahan lalu terbangun. Kenapa Nov? Kok gelisah begitu? Tanya Rida yang baru masuk setelah membersihkan tubuhnya. Jujur gak tenang belas aku dak. Bayangan perempuan bersama anak kecil menangis menggambar terus di depan mata, jawab Novi pelan. Baca doa kalau mau tidur makanya, sahut Rida cuek sambil terus menyisir rambutnya. Sudah dak, tapi tetap saja aku jadi merasa kalau rumah ini ndak beres, sanggah Novi dengan raut merengut. Namun ucapannya tetap saja ditanggapi dingin oleh Rida. Bahkan tak berselang lama, Rida yang selesai berhias ringkas berbaring menutup telinganya dengan sepasang headset sambil memejamkan mata. Malam itu benar-benar membuat lelah pikiran Novi. Berusaha sekuat apapun untuk terlelap menyusul temannya. Namun kelopak matanya seakan terganjal sampai lantunan suara tarhim berkumandang. Semua kejadian itu membuat Novi harus bangun terlambat, tergesa dalam menyiapkan bekal untuk ke kampus, tertinggal oleh Rida dan Lina yang telah lebih dulu berangkat. Singkat cerita, menjelang sore hari, nafas lega terdengus keluar dari bibir dan penciuman Novi mendapati Rida telah berada di rumah. Sedang Lina, dirinya tahu bila ia paling sibuk oleh karena jurusan yang diambil mewajibkan waktu lebih banyak. Berbasa-basi sejenak, Novi meninggalkan Rida sendiri di teras, menuju kamar sebentar, kemudian keluar melangkah ke kamar mandi. Sekira baru ingin mengguyur tubuh penatnya, tiba-tiba Novi dikagetkan dengan aroma wangi kembang Kamboja yang hadir seperti berasal dari belakangnya. Seketika, tangannya urung menggayung air bening dari bak mandi berlapis keramik warna hijau, memilih berpaling untuk sekedar memastikan kosong, tak ada apapun kecuali pintu yang tertutup rapat, membuatnya kembali pada niatan membasuhkan air pada tubuhnya. Sampai pada gayungan terakhir, Novi tak lagi membaui wangian khas kembang kuburan. Namun saat ia akan beranjak keluar, dari dalam bak mandi tercium bau amis darah menyengat. Tak percaya begitu saja, tangan Novi lalu menyentuh air di dalam bak. Hampir saja Novi terjatuh setelah tubuhnya terhuyung mundur. Manakala tak hanya berbau amis darah saja air yang baru ia gunakan membersihkan tubuhnya, tetapi juga berubah kental seperti berlendir. Tak ingin lebih jauh merasakan ketakutan, Novi buru-buru keluar dan berlari menuju kamar. Rida yang saat itu tengah mengutak-atik alat komunikasinya sempat terheran melihat raut pucat Novi sekembalinya dari kamar mandi. Tetapi tak lama ia pun tertawa mendengar Novi menceritakan apa yang baru saja ia alami. Nop, dari kecil sampai sebesar ini aku tahu setan itu di film Nop.
Makanya aku yakin adanya setan, demit, itu ya buatan manusia. Halu film horor ya kamu ya, ujar Rida, masih dengan senyum ledekan. Novi yang mendengar itu hanya menggelengkan kepala, bukan mengiyakan ucapan tentang dirinya halu oleh film horor. Namun tak menyangka tingkat ketidakpercayaan Rida sampai segitunya. Semoga saja di rumah inilah kamu dan Nina akan melihat, menjadikan kalian percaya dengannya namanya makhluk gaib, dak, sahut Novi sedikit ketus. Kali ini Rida yang ganti menggeleng dengan dibarengi sunggingan sinis. Tapi gelengannya bukan menolak ucapan mengandung unsur doa, melainkan masih berupa ejekan dan ledekan. Setelah itu keduanya saling diam. Rida kembali sibuk dengan laptopnya, sedang Novi memilih duduk menyudut di kasur tanpa ranjang. Puluhan menit suasana hening menyelimuti rumah dengan posisi pintu tepat menghadap pertigaan jalan. Meski di dalam terdapat Novi dan Rida, namun keduanya masih terus saling berdiam diri. Hingga alunan tarhim terdengar sebagai isyarat akan masuknya waktu maghrib. Novi bergegas bangun untuk menghidupkan lampu. Setiba menjejak di lantai ruang keluarga, Novi langsung merasakan sapuan angin sangat dingin hingga menembus kaos lemes yang ia kenakan. Tak begitu ia hiraukan walau mengusik rasa kaget. Novi tetap mendekati tempat sakral menempel. Belum sempat ujung jarinya memencet, bola mata Novi lebih dulu terarah pada satu bayangan sesosok lelaki berperut buncit, penuh bercakan darah, berdiri di sudut luar kamar yang terkunci gembok. Tak menunggu lagi, Novi pun segera menekan telunjuknya, berharap bisa segera melihat jelas sesosok itu. Tapi aneh, saklar yang menjadi penyambung lampu seakan tak berfungsi meski telah tertekan seperti biasa. Hal itu langsung membuang kepanikan merundung Novi. Apalagi sosok itu dari keremangan terlihat melotot, seakan ingin menerkam Novi. Tak kuasa lagi, Novi pun menjerit, mengejutkan Rida yang langsung datang menghampiri. "Ada apa, Nov?" tanya Rida ketus. Bibir Novi bergetar tak sanggup menjawab. Hanya tangannya mengulur, menunjuk arah tempat dirinya melihat sosok lelaki tak berbaju, menyembulkan perut buncit penuh lumuran darah. "Apa? Tidak ada apa-apa, Nov?" Kembali dengan sengit Rida berucap setelah matanya menuruti arah yang ditunjuk Novi, namun tak menemukan apapun. Novi yang menunduk perlahan mengangkat wajahnya, menatap lurus ruang kosong yang semakin bertambah gelap. Klak! Seketika seluruh pandangan menjadi terang. Setelah Rida berinisiatif menekan saklar lampu, semua terlihat biasa, tertata seperti semula. Rida yang merasa kesal kemudian membalikkan tubuh dan melangkah sambil terus mengeluarkan rutukan gerutu. Tepat ketika melewati tubuh Novi yang masih mematung, lengannya tercengkeram kuat oleh jari-jari Novi hingga menahan kepergiannya. "Apalagi sih, Nov?" seru Rida dipenuhi kejengkelan. Namun kali ini, berselang beberapa detik setelah tangan Novi untuk kedua kalinya menunjuk arah lantai, Rida terdiam. Matanya melebar, seakan ingin memperjelas pandangannya pada bekas tapak kaki tergambar jelas lengkap oleh bercakan darah. "Dak, itu apa, Dak?" seru Novi mulai terisak. Rida sendiri masih mematung antara percaya tak percaya. Wajahnya masih terlihat datar, dengan tatapan menyirat penasaran, berniat membuktikan. Rida melengos cengkraman tangan Novi untuk mendekati jejak kaki itu lebih dekat. Tubuhnya kemudian merunduk, berjongkok, mengamati tapakan berlumur darah yang masih tercium bau amis. Hal itu pun membuatnya merasai dingin tiba-tiba menyerang sekujur tubuh, sebelum akhirnya ia kembali bangkit dengan raut wajah menggurat sesuatu yang tak bisa ditebak. "Kamu percaya sekarang, Dak?" Diam lagi-lagi yang bisa dilakukan Rida. "Sampai beberapa lama kita harus pindah dari sini, Dak," sambung Novi masih diiringi isakan. "Tenang dulu, Nov, nanti ini kita bicarakan nunggu Lina pulang," jawab Rida pelan. Tok tok tok. Baru saja bibir Rida terkatup,
Dari depan terdengar ketukan keras di pintu berulang-ulang. Sejenak membuat keduanya terperanjat, sebelum Rida yang mengalah untuk bangkit, berjalan ke depan. Saat bersamaan, mata Rida melirik ke lantai, bersih. Tak ada lagi jejak kaki, tak ada lagi aroma amis. Klok, terbukanya pintu, memunculkan kerutan pada dahi Rida. Mendapati sesosok lelaki berdiri dengan posisi membelakangi, sedikit membungkuk. "Maaf, siapa ya?" tanya Rida pelan. Lelaki itu masih saja terdiam, namun bola matanya yang belong ke bawah kemudian terangkat menatap lekat pada Rida. "Pak, bapak ini siapa dan mau apa?" Mengeras kali ini suara Rida, oleh karena kecemasan yang mulai menggelayuti. Namun lelaki bertubuh kembal dengan perut membuncit itu tetap tak bergeming, bahkan semakin menajamkan tatapannya. "Ya sudah pak, saya mau ke dalam." Rida yang sudah terbauri antara cemas, takut, dan jengkel, secara halus berucap mengusir, serta berniat menutup pintu. Tetapi belum sempat tangannya menyentuh handle, lelaki berwajah pucat pasi itu tiba-tiba menggedek-gedekkan kepalanya sambil berkata, "Pergilah dari sini, pergi, pergi, pergi." Suara lelaki itu lirih dan serak, seakan tenggorokannya tersumpal oleh sesuatu. Dari nafas yang terhembus, aroma sangat arus terkandung menyesak dada Rida. Setelah mengucapkan kalimat itu, lelaki yang hanya bercelana jeans tanpa penutup bagian atas membalikan tubuh dan berlalu. Namun ia melangkah bukan keluar dari halaman, tetapi menuju sisi kiri rumah. Rida yang masih merasakan mual pada perutnya segera menutup pintu, melangkah cepat menuju belakang. Tapi tertahan oleh sosok Novi yang berdiri gemetar di samping pintu kamar. "Yang kamu temui tadi itu yang aku lihat di sudut sana." "Maksudmu itu tadi berarti?" Belum sempat Rida menyelesaikan ucapannya, satu jeritan melengking menyentak dalam rumah itu, membuat keduanya terjingkat, seraya bersama melempar wajah ke arah belakang, tepatnya di kamar mandi. Beberapa kali lolongan menyayat suara wanita itu berulang, dan pada tiap-tiap jeritanya selalu terjeda oleh suara seperti benda terjatuh ke dalam air, menimbulkan gelombang kebiuran yang keras. Belum sempat berkurang ketegangan yang tercentang pada wajah Rida dan Novi, tak lama harus kembali menguap kuat. Manakala dari kamar yang ditempati Lina, suara gedoran keras ikut meramaikan suasana malam di rumah itu. Tubuh keduanya tak luput seketika melemah dingin, gemetar, dan saling merapat. Brak! Tak lagi berdaya, tak juga mampu mengeluarkan suara. Rida dan Novi hanya pasrah menyaksikan gebrakan pintu kamar terbuka paksa, memunculkan bocah kecil berambut sedikit keriting berlari keluar dari kamar menuju ke kamar mandi. Setelah anak perempuan berumur sekitar 8 tahunan itu masuk, Rida dan Novi tak lama mendengar suaranya ikut menjerit, memohon-mohon ampun serta belas kasihan. Detik berikutnya, keheningan menghimpit ketakutan Rida dan Novi sejenak, namun hanya beberapa puluh detik saja, lalu kembali terkerek oleh pemandangan menghampar kesadisan, di mana dari dalam kamar mandi terlihat seorang lelaki berperut buncit tak berbaju keluar sambil menyeret dua tubuh sekaligus dalam keadaan berlumuran darah. Lelaki bertubuh gempal itu terus menyeret menuju ke kamar yang dihuni Lina, tak peduli dengan cacaran darah membercak mengotori lantai, juga tangisan merintih lirih dari bibir seorang wanita berusia 30-an tahun dan bocah bertubuh kurus yang ia seret. Tak berhenti itu saja, setelah masuk ke dalam, lagi-lagi terdengar suara benturan di tembok hingga beberapa kali, kemudian lengkingan keras serentak membahana dari suara wanita dan bocah itu menutup keriuhan menjadi keheningan setelahnya. Novi dan Rida yang tak terlukis lagi ketakutannya tersimpuh di lantai. Nafas keduanya tersengal di samping tubuh yang basah oleh keringat setelah menyaksikan kejadian seolah sangat nyata di hadapan mereka. "Ya, Nov, kenapa bersimpuh di situ?"
Lina yang baru saja pulang terkejut melihat kedua temannya terduduk dengan wajah basah, pucat pasi. Kemudian dengan cepat ia memapah bergantian antara Rida dan Novi, membawanya ke dalam kamar. Sadar jika kedua temannya itu tak main-main. "Rida, Novi, kalian kenapa?" Bingung, panik saat itu Lina yang tak berhasil menyadarkan dua sahabatnya itu. Segala cara telah dirinya lakukan, mulai dari memanggil, mengguncang, namun tetap saja tak mampu membuat Rida dan Novi membuka mata. Dalam suasana kecemasan, Lina yang teringat sesuatu segera bergegas menuju kamarnya, mengobrak-abrik tasnya, mencari sesuatu yang dirasa bisa untuk menolong temannya. Setelah teracak-acak, akhirnya Lina menemukan sesuatu yang ia cari. Sebotol kecil minyak cap kapak, menumbuhkan harapan agar Rida dan Novi bisa siuman. Tetapi belum sempat kakinya keluar dari lantai kamar yang ditempatinya, matanya tiba-tiba melolong tajam, tertuju pada lelehan darah menempel di tembok, bersama dua tubuh di bawahnya dalam keadaan mengerikan. Dua tubuh dari seorang wanita muda dan seorang bocah itu dipenuhi lumuran darah. Kedua bola matanya melotot, serta bagian kepala atas remuk, mengelupas, menyisakan warna putih dari tulang-tulang batok kepalanya. Lina yang sudah gemetar dan tak sanggup untuk melihatnya, perlahan mundur setapak demi setapak hingga sampai di ambang pintu. Kemudian ia membalikan badan, namun belum sempat kakinya melangkah. Tepat di depannya, berjarak sejengkal saja dari wajahnya, sepasang kaki membiru menghalang, sebelum menerobos juntayan dua kaki menggantung. Sebentar Lina mendongak, menatapi pelan sampai ke ujung atas, mendapati seraut wajah lelaki menjulurkan lidahnya. Lototan bola mata dari lelaki yang tergantung dengan seutas tali tambang seperti tepat menyorot ke arah Lina, membuat tubuhnya goyah, terhuyung, namun tak sampai roboh. Merangkak pelan, Lina akhirnya sampai di kamar tempat Novi dan Rida terbaring. Selanjutnya, dengan sisa tenaga dan keberanian, Lina naik mengoleskan minyak yang ia genggam. Tangisan berisak dalam cekaman ketakutan meriuhkan kamar paling depan, di mana setelah tersadar, Rida dan Novi saling berpelukan satu sama lain. Kondisi ketiganya saat itu benar-benar lemah, tak lagi mampu untuk sekedar menyahuti seruan memanggil beberapa suara berasal dari arah teras depan. 1 menitan suasana terjeda kesunyian. Hanya suara langkah-langkah kaki berseliweran yang terdengar, seperti tengah mengitari seluruh bagian luar rumah. Berselang 5 tarikan nafas, suasana kembali riuh, berasal dari gedoran beruntun di pintu depan, seperti ingin membuka paksa. Namun kali ini, mendengar gedoran disertai teriakan justru membuat wajah ketiga gadis ayu berubah penuh harapan. Oleh karena keramaian di luar, mereka yakini dari para warga setempat, bukan dari para penghuni alam lain. Setitik harapan itu akhirnya menguatkan mereka untuk bersama bangkit, keluar dari kamar dengan tertati, lalu berubah raungan keras, luapan terlepasnya mereka dari ketakutan. Saat puluhan orang memapah keluar dari dalam rumah menuju ke sebuah rumah milik salah seorang warga. "Alhamdulillah, selamat kabeh. Selamat semua kalian, Duk," ucap seorang wanita berhijab kurung, memanjatkan rasa syukur melihat Novi, Rida, dan Lina berangsur membaik setelah meneguk masing-masing segelas air putih yang ia berikan. "Kok bisa begini? Ini bagaimana, Tondok, ceritanya?" ujar seorang lelaki sedikit sepuh, berkopiah hitam, dengan setelan baju koko dan sarung bergaris pinggir. Ketiganya sebentar terdiam mengatur nafas, sebelum Rida yang awal mendapatkan tempat itu menegakkan tubuh untuk menceritakan semuanya. Anggukan dan beberapa kali gelengan kepala dari beberapa orang yang ada di ruangan itu menyambut jalan cerita yang diungkap Rida. Rata-rata mereka terlihat bergidik ngeri, kecuali 2 lelaki yang berpakaian kontras. Dan lelaki tua yang berkain batik panjang pun berkata, "Kamu itu ibarat ilmu Jawanya.
terkena selong. Sihir mengurung Sukma. Karena Mbah Bari itu sudah meninggal beberapa tahun yang silam. Dulu itu, tanah yang didirikan rumah sekarang ini sebenarnya pekarangan biasa. Tapi setelah terjadi kerusuhan besar tahun 90-an, tanah itu jadi angker karena banyak orang meninggal dikubur di situ tanpa disucikan. Pemilik pertama itu aslinya orang tanah seberang yang waktu itu diributkan keberadaannya karena semua keluarganya ikut jadi korban penganiayaan hingga meninggal. Akhirnya, tanah itu diambil pihak desa, dijual kepada orang tuanya Bari, terus diberikan ke Bari. Didirikanlah rumah praktek pengobatan awal-awalnya. Sambung lelaki jangkung yang dikenal sesepuh di desa itu. Artinya memang Bari itu dukun dulunya ya Mbah? Tanya salah seorang dari beberapa warga yang ikut berkumpul. Ya pertamanya ya dukun pengobatan. Lama-lama buka praktek penggadaan uang. Makanya yang datang waktu itu tamu dari jauh rata-rata. Tapi karena Bari itu hanya dukun obat, akhirnya dia melakukan apa saja ketika dikejar para pasien yang sudah terlanjur setor uang banyak. Salah satunya yang jadi korban yang mengganggu ndok-ndok ini. Waktu itu, saat Bari ditangkap polisi, seingatku ada 7 orang yang dikubur di dalam rumahnya. 1 anak kecil, 2 perempuan, 4 lelaki. Itu yang 1 keluarga meninggalnya karena si suami dibohongi, disuruh bunuh anak dan istrinya, bilangnya untuk syarat yang waktu itu ikut ke situ. Setelahnya, si suami ini digantung di pintu. Makanya sampai sekarang tidak ada orang yang mau membeli walau murah. Nah, pertama angker karena banyak nyawa terkubur. Kedua karena menghadap pertigaan tepat. Penglihatanmu rumah itu bersih Nduk, tapi setelah ini besok kamu lihat kembali, akan tahu aslinya. Mbah, kalau sekarang yang memiliki rumah itu siapa Mbah? Terus Bari meninggalnya gimana? Tanya lelaki berkopiah. Tak lain sang tuan rumah, suami dari wanita berhijab yang mendampingi Rida, Lina, dan Novi. Sekarang yang memiliki adiknya Bari, tapi orangnya sudah pindah jauh setelah Bari meninggal di penjara. Bari itu tidak beristri, jadi tidak mempunyai anak keturunan. Semua orang yang mendengar itu terdiam, tertegun, meresapi cerita ngeri di balik rumah pertigaan yang hanya mereka dengar sekedar angker, tanpa tahu sejarah kelam di balik keangkaran itu sendiri. Untung Nduk, tadi kok mas-mas ini mendengar suara kalian menjerit, ujar wanita berhijab sambil mengusap kepala Novi yang duduk tepat di sampingnya. Kami ini mengira kalau 3 cewek ini sedang KKN. Makanya tidak berani menghampiri waktu pertama tahu menempati rumah itu, sahut salah satu pria muda yang ikut menyelamatkan Novi dan 2 temannya. Obrolan panjang lebar masih sekitaran rumah pertelon itu terus berlanjut hingga larut malam, walaupun tanpa Novi, Rida, dan Lina. Ketiganya mengiring wanita berhijab untuk menuju sebuah kamar. Merasai ketenangan setelah tercekam ketakutan luar biasa oleh satu kejadian yang bakal membekas seumur hidup ketiganya. Dan kisah ini selesai. Terungkap, ternyata rumah itu sejarahnya sangat kelam. Akhir kata penulis mohon maaf. Dan tentunya yang bacain ya, fakta sejarah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan intonasi yang sedikit menjengkelkan atau gimana-gimana gitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Ruwah Fakih. Teman-teman bisa mampir ke akun Facebooknya ya. Ada juga di Pusara Waktu, akun Twitternya dan Instagramnya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Fakta sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.